Dalam video ini kita akan membahas mengenai akun jualan. Saya sudah memilih tab akun jualan di sini. Di bawah tab ini ada tabel data akun, ini masih kosong ya. Kemudian di atasnya ada fitur-fiturnya, tombol, kemudian ada label, berapa jumlah datanya. Nah, kita tidak membahas dari kampanye dulu di sini. Jadi nanti membahas kampanye itu ketika teman-teman sudah bisa praktek posting menggunakan kampanye default saja. Kalau sudah praktek posting menggunakan kampanye default ini, nanti kita akan membahas bagaimana penggunaan beberapa campaign. Di atas ini terpilih default, ini pemilihan kampanye ya. Karena kampanyenya cuma satu, yaitu default, jadi pilihannya hanya default saja. Kalau kampanyenya ada 3, nanti di sini juga ada 3. Tapi itu nanti kita akan bahas setelah praktek posting. Sekarang kita kembali ke tab akun jualan. Untuk menambahkan akun, teman-teman bisa mengklik data, lalu pilih tambah di sini, diklik lagi. Nah, teman-teman bisa menginput satu nama per baris. Misalnya nama Facebook saya Adi Kusuma. Kemudian saya punya Facebook yang lain, Adek Bapau misalnya. Nah, ini terserah ya teman-teman mengisi namanya siapapun, tapi sebaiknya namanya sesuai dengan nama di Facebook, supaya nanti tidak bingung ketika datanya ditampilkan ini Facebook yang mana, itu sesuai namanya. Nah, teman-teman bisa menginput banyak nama di sini, dipisahkan dengan baris ya. Jadi satu baris satu nama. Saya sudah menyiapkan beberapa nama di sini, saya copy paste saja di sini. Ctrl V ya. Di sini nama-namanya itu tidak berurut sesuai abjad. Acak ya. Ada Sarah Ayu, Randy Wijaya, Maya Sari, dan seterusnya. Ini acak tidak sesuai abjad. Kalau kita klik simpan, dia akan menambahkan ke tabel akun jualan. Diurutkan berdasarkan nama secara abjad, secara otomatis ya. Nah, sekarang kalau cara menghapusnya bagaimana? Kita bisa menggunakan menu data, lalu di sini ada 2 menu yang untuk menghapus. Yang atas itu hapus yang dicentang saja. Kalau yang bawahnya ini adalah bersihkan semua data. Jadi habis, clear, bersih ya. Nah, kalau kita pilih hapus yang dicentang, nah di sini ada tulisan tidak ada akun jualan yang dipilih. Silakan centang untuk memilih akun jualan yang mau dihapus. Ini tidak ada yang dicentang ya. Jadi harus dicentang dulu mana yang mau dihapus, baru klik hapus. Misalnya kita pilih Agung Wibowo, Agus Santoso, Ardi Setiawan, seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengklik checkbox di sini atau mengklik barisnya saja. Misalnya Arif Nugroho saya klik. Nah, dia langsung tercentang. Di barisnya sini saya klik Bayu Nugroho ya. Kemudian Bobby Prasetyo saya klik di barisnya. Jadi kalau barisnya diklik dia langsung tercentang juga. Nah, ini saya sudah memilih beberapa nama. Saya tinggal klik hapus yang dicentang. Nah, ini konfirmasi ya. Ini akan menghapus akun jualan yang dicentang. Apakah Anda yakin akan melanjutkan? Yes. Nah, dia menghapus yang dicentang. Oke. Nah, sekarang kita bisa meng-clear semuanya, membersihkan semua akun. Tapi ini hati-hati ya, karena kalau teman-teman tidak membackup data yang ada, misalnya sudah banyak postingannya ya, ini ID Facebooknya sudah terisi, listing hari ini, total listing itu semua sudah terisi. Kalau teman-teman clear, hati-hati. Harus di backup dulu, kalau tidak bisa dikembalikan ya. Nah, kita coba klik bersihkan semuanya. Ini akan menghapus semua akun jualan. Apakah Anda yakin akan melanjutkan? Konfirmasi kita yes. Nah, ini konfirmasi 2 kali ya, karena di Marketplace Magic versi sebelumnya, ini banyak teman-teman yang tidak sengaja meng-clear datanya. Jadi klik bersihkan, konfirmasinya cuma sekali, nggak dibaca, langsung yes saja gitu. Hapus, hilang, dan bingung kenapa bisa bersih. Jadi nggak dibaca ya, klik aja gitu. Nah, ini konfirmasinya 2 kali. Data yang dihapus tidak akan bisa dikembalikan lagi jika tidak ada backup-nya. Apakah Anda tetap yakin akan melanjutkan? Kita klik yes saja. Nah, jadi bersih lagi.
Oke, nanti kita akan praktek bagaimana membackup akun. Sekarang kita tambahkan lagi dulu ya. Adi Kusuma, kemudian Adek Bapau. Nah, seperti itu, 2 saja dulu ya. Nah, misalnya teman-teman salah menginput nama. Misalnya Adek Bapau ini U-nya 2 gitu, atau U-nya kurang ya. Jadi harus ditambahkan U, misalnya Bapau gitu. Ini bisa diedit teman-teman. Cara mengeditnya adalah klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, kita masuk mode edit di baris tersebut. Kita tinggal ganti namanya. Misalnya tambahkan U atau nama panjangnya Adek Bapau dari Bandung misalnya. Seperti itu ya. Nah, lalu enter saja. Sudah teredit. Nah, sekarang kalau kita tambahkan lagi nih misalnya ya. Kita tambahkan banyak lagi. Ada Sarah Ayu, Randy Wijaya dan seterusnya. Kita klik simpan. Nah, ini sudah masuk nih. Kita ingin mencari nih, misalnya mencari akun yang namanya Ilham misalnya. Kita klik di sini saja. Kita cari Ilham. Nah, muncul. Jadi hanya yang mengandung kata Ilham. Pencarian ini berdasarkan nama dan ID Facebook. Kalau teman-teman sudah ada ID Facebooknya semua, kita bisa mencarinya berdasarkan ID Facebook di sini. Nah, kalau ingin menghapus pencairan, tinggal klik tanda silang di sini. Hapus pencarian, jadi bersih lagi pencariannya, jadi dimunculkan lagi semua akunnya. Nah, kalau teman-teman ini akunnya sudah login, sudah banyak datanya, kita bisa membackup ya. Cara membackupnya adalah klik data, kemudian pilih simpan di sini. Kita klik saja. Nah, di sini saya sudah pernah membackup punyanya saya sendiri, punyanya Mbak Arianti, lalu ini tes aja gitu. Ini di desktop ya. Nah, kita bisa menginput nama filenya apapun, misalnya tutorial save akun. Formatnya adalah makfiles.mak. mak ini sebenarnya hanya penamaan extension saja. Ini adalah file SQLite ya, database. Kita klik save. Nah, sudah disimpan. Nah, kalau kita clear nih, misalnya kita clear lagi datanya, bersihkan semuanya, yes lagi. Nah, kita bisa ambil data yang tadi sudah di-save. Klik data, ambil, lalu tutorial save akun. Yes. Datanya sudah berhasil dikembalikan lagi. Nah, di menu data, di sini ada 2 menu yang di bawah tombol simpan. Ada ambil dan tambah dari file. Apa bedanya? Kalau ambil, itu dia akan mengambil data dari file, tapi sebelumnya menghapus data yang ada di tabel Magic X ini. Oke. Nah, kalau tambah dari file, dia akan mengambil data dari file dan menambahkan ke data yang ada di Magic. Jadi tidak dihapus dulu seperti yang ambil. Oke. Nah, kita praktek coba ya. Saya akan menghapus yang huruf B ya. Nah, dan huruf C. Saya akan hapus datanya nih yang diawali dari huruf B dan huruf C. Data hapus yang dicentang. Yes. Sekarang total datanya ada 47 item. Nah, sekarang kalau saya tambah dari file di sini. Yes. Saya ambil dari file tutorial save akun. Nah, ini ditambahkan. Ya. Data 47 tadi ditambahkan data yang ada di tutorial save akun. Jadi akan ada nama-nama yang double tuh. Oke, Agung Wibowo ada 2, Adi Kusuma ada 2. Yang dari B itu hanya 1, karena tadi sudah dihapus. Dari C juga sama, hanya 1. Yang lainnya ada 2, double-double. Karena dia menambahkan dari file, bukan mengambil yang menghapus dulu gitu. Oke, sekarang kita clear saja datanya, bersihkan semuanya. Kemudian kita ambil tutorial save akun. Nah, sebenarnya tanpa di-clear langsung ambil pun dia akan menghapus dulu. Kemudian di menu data itu ada tombol pindahkan sebagai akun bus.
Jadi kalau kita lihat di Magic X ini ada tabel akun jualan dan akun bus. Akun bus ini dibahas di video terpisah, khususnya mengenai add-on ya. Karena akun bus ini kaitannya dengan add-on. Add-on itu ada di menu pilihan, pengaturan, kemudian di tab add-on. Nah, di sini ada bus fitur berbayar. Jadi, kalau add-on busnya sudah aktif, itu akun bus akan berguna. Kalau belum ya tidak bisa digunakan. Kita klik batal, tapi dari sini kita bisa pindahkan saja sebagai akun bus itu bisa. Yes. Nah, itu pindah ke kanan, ke sini. Tuh Agung Wibowo ya. Kita bisa pindahkan lagi juga, klik kanan, pindahkan sebagai akun jualan. Seperti itu. Oke. Coba teman-teman sekarang perhatikan kolom status di sini. Ini statusnya tidak aktif semua. Jadi kalau kita nantinya mulai post di sini, kalau kita klik tombol mulai post, misalnya data tawaran, lokasi semua sudah lengkap ya. Kalau statusnya ini tidak aktif, dia tidak akan menggunakan akun ini. Jadi Magic itu hanya menggunakan akun yang statusnya aktif untuk memposting di Facebook Marketplace. Nah, jadi kalau kita sudah menginput akun di sini, kita harus membuat statusnya jadi aktif. Caranya bagaimana? Kita bisa mengaktifkan secara massal dengan cara mencentang gitu. Lalu pilih tombol status, lalu pilih yang jadikan aktif. Yes. Nah, ini statusnya belum aktif nih, masih cek. Jadi kita harus melakukan cek dulu apakah akun ini sudah login atau belum. Kalau belum login ya harus diloginin dulu. Kita juga bisa membalikan statusnya menjadi tidak aktif lagi. Misalnya yang dua ini, Agung Wibowo dan Agus Santoso, kita jadikan tidak aktif. Yes. Jadi hanya dua akun ini saja yang aktif ya. Tapi ini pun belum login, jadi masih statusnya cek, belum aktif. Kita akan melakukan login dulu untuk dua akun yang di atas ini. Caranya kita klik kanan, akun yang Adikusuma dulu ya, lalu pilih buka halaman profil di Chrome. Nanti Magic akan membuka Chrome, kemudian masuk ke Facebook. Kalau belum login, dia akan masuk ke halaman login seperti ini. Nah, ini kita loginkan saja. Saya masukkan username dan passwordnya. Lalu ini saya menggunakan 2FA ya, Two Factor Authentication. Kita pilih coba cara lain, aplikasi autentikasi, lanjut. Nah, kita diminta untuk menginput kodenya. Saya menggunakan aplikasi 2FA.live. Saya tinggal paste kodenya di sini, lalu saya akan dapatkan kode OTP ya, 162711. Lanjut. 2FA ini diperlukan untuk mengamankan akun kita supaya tidak mudah diambil orang. Kita klik percayai perangkat ini. Oke, nah ini sudah login ya. Akun Adikusuma. Nah, sekarang untuk membuat statusnya aktif di Magic, kita klik tombol cek ini, klik kiri ya, cek. Nah, dia akan membaca apakah sudah login atau belum. Nah, kalau sudah login, ini statusnya jadi aktif, kemudian ID Facebook-nya dia catat di sini. Kalau sudah seperti ini, kita boleh close Chrome-nya. Nah, sama juga semua akun yang lain, kita coba yang Adek Bapau ya, klik kanan, buka halaman profil di Chrome. Ini belum login yang ada bapaunya. Saya masukkan email dan password. Dia juga pakai 2FA ya, Two Factor Authentication. Saya buka lagi 2FA.live untuk kode yang berbeda, kode Adek Bapau ini. Teman-teman bisa pakai kode apapun ya. Bisa saja mungkin via email konfirmasinya atau via HP ya, aplikasi di HP itu bebas saja, yang penting login ke Facebook-nya. Kita klik percayai perangkat ini. Karena ini sudah login, kita tinggal klik cek di sini.
Nah, dia akan loading, membaca apakah ini sudah login atau belum. Sudah ya, jadi sudah aktif nih statusnya. ID Facebooknya ini. Oke, kita close. Kita close. Nah, ini teman-teman kalau sudah login, dia akan menyimpan cookies dari akun Facebook ini. Berikutnya ketika dia membuka akunnya lagi, itu langsung login otomatis menggunakan cookies yang disimpan. Contohnya nih, kita klik kanan, buka halaman profil di Chrome. Nah, ini kan belum login. Tiba-tiba langsung login karena dia menginjek cookies yang sudah di-save. Oke, kita close lagi. Kalau teman-teman misalnya membuat status ini jadi tidak aktif lagi, kita pilih ya, kita centang yang 2 yang sudah aktif, lalu statusnya kita jadikan tidak aktif. Yes. Lalu kita balikkan lagi jadi aktif. Dia akan cek lagi. Cuman ini kita nggak usah loginin lagi seperti tadi, karena cookiesnya sudah ada. Kita bisa langsung klik cek di sini. Nah, langsung aktif. Oke, atau coba kita jadikan cek lagi. Caranya jadikan tidak aktif, lalu kembalikan lagi jadikan aktif. Nah, kita bisa pakai tombol status, lalu cek login massal. Dia akan langsung membuka satu persatu ini secara otomatis, tidak perlu diklik-klik lagi. Sehingga kalau ada banyak akun, kita tinggal gunakan cek login massal. Teman-teman bisa mencobanya sendiri masing-masing ya untuk latihan. Nah, sekarang di sini ada tombol muat ulang. Muat ulang ini gunanya adalah untuk memuat ulang, refresh ya. Jadi misalnya ini saya sudah centang beberapa, ini saya bisa muat ulang untuk menghilangkan centangnya. Satu lagi yang belum saya jelaskan adalah di menu data, fitur sembunyikan yang tidak aktif. Jadi kita bisa aktifkan ini, kita centang ya, diklik, nah dia akan tercentang. Jadi yang tidak aktifnya itu disembunyikan, tidak ditampilkan. Nah, kalau kita cari misalnya Ilham, nah ini tetap bisa dicari kalau kita cari di sini. Tapi kalau kita clear pencariannya, kita hapus pencarian, nah ini hanya menampilkan yang bukan statusnya tidak aktif. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai tawaran, kemudian lokasi, sehingga kita bisa mulai posting. Karena untuk posting itu minimal kita harus memiliki satu kampanye, akun jualan, tawaran, dan lokasi atau lokasi custom.